berkunjung ke kampung ini, saya teringat dengan satu hadis di mana Nabi SAW pernah menceritakan, "Dara akhan lahu fi qaryatin." Ada seseorang yang pernah berziarah ke suatu kampung dalam rangka untuk menziarahi saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus seorang malaikat untuk bertanya tentang perihal dia. Malaikat ini datang berwujud manusia. Malaikat bertanya, "Aina turid?" Kamu hendak kemana? Maka orang ini mengatakan, "Uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah." Saya ingin berziarah ke kampung ini dalam rangka untuk menemui saudaraku. Malaikat tanya, apakah ada keuntungan duniawi atau maksud-maksud yang kamu bisa dapatkan dengan kamu berkunjung ke rumah saudaramu itu? Maka orang ini mengatakan, "La, tidak ada maksud duniawi. Walakinni ahbabtuhu fillah." Akan tetapi saya mengunjungi saudaraku tersebut dalam rangka karena aku cinta dia karena Allah. Kecintaan dikarenakan iman dan Islam. Maka malaikat tadi mengatakan, memberikan kabar gembira, ketahuilah bahwa saya adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus saya untuk memberikan kabar gembira kepada kamu bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kamu sebagaimana kamu cinta kepada saudara. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga pertemuan kita di malam hari ini semuanya didasari karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita cinta orang-orang yang beriman, cinta sesama muslim, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti sebagaimana mengumpulkan kita di tempat ini. Allah mengumpulkan kita di tempat yang lebih mulia lagi, yaitu di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang dimintakan kepada kami terkait dengan masalah sholat, keutamaan orang yang melaksanakan sholat di masjid dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Insyaallah ta'ala di kampung Long Ayan ini kaum musliminnya rajin ke masjid. Ya Pak? Ya, rajin atau tidak? Nah, insyaallah ta'ala, dan semoga setelah kajian ini, ya, setelah kita mendengarkan tausiah ini, semakin memberikan semangat kepada kita untuk menghadiri masjid-masjid Allah, untuk kita menjalankan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan yang paling dicintainya adalah sholat. Oleh karenanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Ya Rasul, amalan apa kiranya yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab dengan 3 amalan. Yang pertama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Dari sini kita mengetahui bahwa salat
amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Pak, Bu? Salat ini kan tiang agama. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan agama kita sebagai sebuah bangunan. Pondasinya itu tauhid. 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiangnya ternyata adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dirwatu sanamihil jihad." Kata Nabi, puncak segala urusan, pokok dari segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Jadi salat adalah tiang agama. Nah, tentunya kita tahu, Pak, bagaimana kalau suatu bangunan tanpa ada tiang yang menjangganya, tidak akan bertahan itu bangunan, ya kan? Tidak akan berdiri kuat itu yang namanya bangunan, pasti akan roboh. Nah, maka demikian pula agama kita. Tanpa salat yang kita kerjakan, tidak mungkin agama kita ini bisa tegak dalam hidup kita. Maka daripada itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga salat. Bayangkan, salat ini bukan ibadah yang sembarangan. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala khususkan pensyariatannya, Allah wahyukan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah Subhanahu wa taala syariatkan masih melalui malaikat Jibril. Allah perintahkan kepada Jibril syariat, beritahukan kepada Muhammad. Nanti Nabi kita Muhammad memberitahukan kepada umat Islam, begini syariat-syariat. Nah, sementara sholat ternyata langsung Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui malaikat Jibril. Mungkin Bapak dan Ibu tahu peristiwa yang sangat terkenal itu, peristiwa yang bersejarah itu, yang dengannya terjadilah syariat sholat 5 waktu. Peristiwa apa, Pak? Peristiwa apa, Bu? Peristiwa sholat, peristiwa Isra dan Mi'raj. Di perjalanan malam kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit yang ketujuh, bahkan lewati Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat. Yang uniknya, Pak, Bu, Allah Subhanahu wa taala syariatkan salat 5 waktu ini. Asalnya, awalnya bukan 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, tapi berapa? Yang Allah wajibkan 50 waktu, Pak. Berapa? 50 waktu dalam sehari dan semalam. Diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya ketika Nabi SAW turun masih ketemu dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa lah yang memberikan nasihat. Makanya kita patut berterima kasih kepada Nabi Musa. Kalau bukan karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mungkin sholat yang Allah wajibkan dalam sehari dan semalam 50 waktu. Ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Hei Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu?" Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yang Allah perintahkan kepada saya dan umat saya untuk kami mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari dan semalam." Nabi Musa mengatakan, "Umatmu tak akan
Musa alaihi salam sudah berpengalaman dengan Bani Israel. Nah, yang susahnya Nabi Musa alaihi salam mendidik Bani Israel itu, umat tidak akan sanggup. Minta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan. Akhirnya dari sarannya Nabi Musa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala minta keringanan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala letakkan setengahnya. Yang tadinya 50 waktu jadi 25. Nabi Muhammad turun, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan sanggup. Minta lagi keringanan sama Allah. Datang lagi Nabi kita Muhammad kepada Allah, minta keringanan lagi. Allah letakkan setengahnya lagi. Berarti tinggal 12 atau 13 rakaat. Apa 12 atau 13 waktu, ya kan? Dalam sehari semalam. Nabi Muhammad turun, ketemu Nabi Musa lagi. Nabi Musa kembali berkata, umatmu tidak akan sanggup. Minta lagi keringanan kepada Allah. Datang Nabi kita Muhammad SAW, minta keringanan lagi. Akhirnya jadi 5 waktu sholat dalam sehari dan semalam. Turun Nabi kita Muhammad, ketemu lagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan sanggup. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wahai Musa, aku sudah malu dengan Allah. Sudah 5 sholat ini sudah yang aku bawa kepada umatku, dan insya Allah Taala umatku sanggup mengerjakan. Subhanallah, ini sejarahnya Pak. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sholat itu yang awalnya 50 jadi 5. Coba bayangkan kira-kira bagaimana kalau yang ternyata Allah wajibkan itu 50 dalam sehari dan semalam. Jangankan 50, yang 5 saja masih banyak yang menelantarkannya, ya tidak? Nah, apalagi mau 50, Pak. Nah, ini patut kita syukuri. Nah, Allah Subhanahu wa taala cuma mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan sholat 5 waktu ini sebagai barometer yang mengukur baik tidaknya amalan-amalan kita yang lain. Kalau dilihat sholatnya baik, maka baik pula amalan-amalan yang lain. Tapi kalau ternyata sholatnya rusak, maka rusak pula amalan-amalan yang lain. Makanya kata Nabi SAW, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah sholat. Kalau baik sholatnya, maka baik pula amalan-amalan yang lain. Tapi kalau ternyata rusak sholatnya, rusak pula amalan-amalan yang lain. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaga sholat ini, Pak. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam Quran, hafizu 'alas shalawat. Jagalah salat-salat kalian. Was-shalatil wusta, dan jagalah salat pertengahan. Salat pertengahan itu maksudnya kata ulama ahli tafsir yaitu salat asar. Jaga salat asar. Kenapa dikhususkan salat asar? Karena salat asar ini Nabi SAW sebutkan orang yang kerjakan sholat zuhur atau bahkan sebelumnya sholat subuh, tapi kalau dia tinggalkan sholat asar, kata Nabi, man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang ninggalin sholat asar, terhapus amal-amalnya. Ini kata Nabi SAW. Nah, walaupun tentu saja semua sholat yang Allah wajibkan, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, wajib setiap muslim dan muslimah untuk melaksanakan dan menegakkannya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga mengatakan, barang siapa yang menjaga sholat, man hafadha 'alaiha
kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Siapa yang menjaga salatnya, Allah berjanji Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Artinya orang yang tidak jaga salat, Allah tidak berjanji tidak masukkan dia dalam surga. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salatnya, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dari kalangan para nabi, orang-orang soleh, para siddiqin, para syuhada, dan mereka ini adalah sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka menelantarkan salatnya, wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Nanti pada hari kiamat orang yang ninggalin salat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, dan bersama Ubay ibn Khalaf. Ini tokoh-tokoh pemimpin kekafiran. Na'udzubillahi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin, jamaah yakin bahwasanya semua dari umat Islam pasti paham bahwasanya kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menegakkan sholat 5 waktu. Dan saya yakin pasti paham orang yang ninggalin sholat 5 waktu pasti paham itu adalah dosa, dan bukan terbilang dosa kecil, Pak, terbilang dosa besar orang yang ninggalin sholat. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat itu ditegakkan, dilaksanakan, khususnya bagi laki-laki, sholat yang paling baik yang mereka kerjakan dari sholat 5 waktu adalah sholat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sholat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak, Bu, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan sholat 5 waktu yang dilaksanakan di masjid dengan orang yang hanya sholat 5 waktu cuma di rumah-rumahnya saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim? Nabi bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, sholatul jamaati, sholat berjamaah di masjid, tafdulu sholatal fardhi, itu lebih utama daripada sholat sendirian, bisab'in wa ishrina darajah, dengan perbandingan 27 derajat. Dengan perbandingan berapa? 27 derajat. Artinya orang yang sholat di rumah cuma dapat 1, orang yang sholat di masjid dapatnya 27. Saya yakin, Pak, kalau misalnya diumumkan orang yang sholat di rumah cuma dapat 1 juta, orang yang sholat di masjid akan dikasih uang 27 juta. Kira-kira orang yang akal sehat akalnya pilih sholat di rumah atau sholat di masjid? Sholat di masjid supaya dapat apa? Hah? Dapat 27 juta atau dapat pahala? Tadikan permisalan aja. Andai kata ada seruan seperti itu, yang sholat di rumah akan dapat uang cuma 1 juta, yang sholat di masjid dapat uang 27 juta. Berbondong-bondong akan penuh masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, janji Allah, pahala Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka yang sholat di masjid Allah tentunya jauh lebih nikmat, jauh lebih baik daripada 27 juta itu. Ganjaran pahala surga Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Hanya memang kadang kita ini kan melihat sesuatu itu yang di depan saja. Ya, kalau yang baru dicerita, itu belum mau atau kurang kesadarannya.
Ya kan? Nah, kalau yang di depan ini dunia yang nyata ini, ya sudah. Nah, itu yang orang semangat berlomba-lomba. Tapi kalau masih janji, masih cerita, nah ini orang masih berlambat-lambat. Ya memang karena kita masih hidup. Ya, kalau kita masih hidup, ya dunia yang nyata. Akhirat itu cuma cerita. Nanti kalau kita sudah meninggal mati dikubur, maka akhirat yang nyata, dunia tinggal cerita. Dunia tinggal cerita. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya ya, salat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala khususan yang terkhusus bagi laki-laki Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat 5 waktu di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Kalau bagi perempuan, Rasulullah mengatakan afdhalus sholati alaihim, seutama-utama salat bagi para wanita adalah di dalam rumah-rumah mereka. Itu bagi para wanita. Walaupun boleh salat di masjid, ya, tapi bagi laki-laki salat yang paling utama bagi mereka adalah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Perbandingannya luar biasa. Ya, 1:27. Dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Shalatur rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa." Kata Nabi, salatnya seseorang yang dilakukan secara berjamaah di masjid dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan salatnya di rumah atau di pasar. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sebanyak 25 kali lipat. Sebanyak 25 kali lipat. Dalam hadis ini disebutkan 25 kali lipat. Kenapa kok bisa ada perbandingan yang jauh itu? Nah, Nabi menjelaskan. Kata Nabi, "Wadzalika annahu idza tawaddaa." Sebab orang yang sholat jamaah di masjid, ketika dia berwudu, fa ahsanal wudu, lalu dia membaguskan wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, dan dia keluar ke masjid, fa idza shalla, kalau dia melaksanakan sholat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, maka senantiasa malaikat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salawat untuk mereka madama fi musalla, selama ia berada di dalam salatnya. Malaikat itu mengatakan, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arham, Allahumma ighfir. Ya Allah, berikanlah salawat kepada dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ini kata malaikat mendoakan. Dan tentunya Pak, doanya malaikat Allah Subhanahu wa taala doa yang mustajabah. Malaikat memintakan ampun bagi mereka. Malaikat memintakan rahmat untuk mereka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi apa? Wa la tazalu fi sholatin man qadara shalah, dan seseorang itu senantiasa berada dalam sholatnya selama dia menunggu waktu sholat berikutnya. Ini keutamaan yang lain. Ya, walhamdulillah kita sekarang berada di tempat ini. Sudah kita laksanakan sholat maghrib tadi, alhamdulillah. Kemudian kita tunggu waktu sholat isya dengan kita mendengarkan majelis ilmu yang seperti ini. Maka tentunya pahala yang berlipat ganda yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita insyaallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doanya malaikat Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'di fihi ma lam yuhdith fihi. Ya, kata malaikat ini, ya Allah, ampunilah dia orang yang sholat berjamaah. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia, terimalah taubatnya. Malaikat terus berdoa seperti itu selama dia tidak mengganggu orang. Kalau dia suka usir ganggu orang dan
dapat pahala itu. Nah, selama dia belum berhadas, kata Nabi, selama dia belum berhadas, ini syaratnya. Nah, dia akan mendapatkan keutamaan kan? Keutamaan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tentunya keutamaan-keutamaan ini semakin memberikan motivasi bagi kita untuk bersemangat menjalankan sholat di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asqalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr." Salat yang paling berat bagi orang munafikin ada dua, salat isya dan salat subuh. Nah, ini salat yang paling berat ini. Iya. Salat yang paling berat bagi orang munafikin, kata Nabi, salat isya dan salat subuh. Kata Nabi SAW, ya, seandainya mereka tahu, lau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu pahala yang mereka dapatkan dari melaksanakan salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau abwa, niscaya mereka akan datangi salat isya, niscaya mereka akan datangi salat subuh, walaupun harus merangkak. Walaupun harus merangkak. Kenapa? Karena keutamaannya, kemuliaannya. Walaupun harus merangkak mereka akan datang. Subhanallah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat, Nabi melanjutkan masih. Kata Rasulullah, "Wa laqad hamamtu an amura bis shalah." Dan sungguh aku sangat berkeinginan untuk memerintahkan salat. Fatuqam, kemudian salat itu ditegakkan. Tsumma amuru rajulan fayusalli bin nas, lalu aku perintahkan supaya ada satu orang yang menjadi imam. Kata Nabi SAW, summa antaliqu ma'i birijalin ma'am. Kemudian aku berangkat bersama beberapa orang, ma'ahum huzamun min hatab, yang bersama mereka ada seikat kayu bakar. Aku akan datangi orang-orang la yashhaduna sholatal jamaah, yang ia tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Aku akan bakar rumah-rumah mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi, Bapak. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ancaman tentunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya orang yang sholat di rumah sholatnya tidak diterima, bukan. Sholatnya insya Allah diterima. Akan tetapi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, khususnya bagi laki-laki, mereka telah meninggalkan hal yang lebih utama bagi mereka. Hal yang lebih utama bagi mereka yaitu sholat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, khusus bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, maka sholat yang paling utama bagi mereka adalah di dalam rumah-rumah mereka. Walaupun boleh juga kalau perempuan ingin sholat di masjid. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu keutamaan yang juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa orang yang sholat berjamaah di masjid datang dari rumahnya, dia sudah berwudu dari rumahnya, kemudian datang ke masjid Allah dengan berjalan kaki. Kata Nabi, tidaklah langkah kaki kanannya kecuali akan mengangkat derajatnya di sisi Allah, dan tidaklah langkah kaki kirinya kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semakin banyak langkahnya, maka semakin besar pula pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak pula pengampunan dosa yang dia terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya siapa yang tidak menginginkan keutamaan seperti ini? Siapa yang tidak menginginkan keutamaan seperti ini? Ya, subhanallah, terkadang sebahagian kita bergampang-gampangan dalam meninggalkan sholat.
Sholat, entah itu meninggalkan sholat secara total, sama sekali tidak sholat di masjidnya, tidak sholat di rumahnya pun tidak sholat. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Quran bahwa innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafikin itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menipu Allah wa huwa khadi'uhum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati, orang munafikin kalau berdiri sholat, qamu kusala, mereka sholat dengan sangat malasnya. Menunjukkan apa, Pak? Orang munafik masih sholat, ya? Orang munafik masih sholat. Nah, kalau orang yang tidak sholat kira-kira apa itu? Munafik saja masih sholat, tapi sholatnya bagaimana? Qamu kusala, sholatnya dengan sangat malas. Nah, makanya kalau orang malas-malas sholat, cirinya orang apa? Cirinya orang munafik. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, maka jangan kita mau menjadi orang-orang munafikin. Nah, orang munafikin kalau mereka sholat malas, ingin dilihat supaya dilihat oleh orang, minta dipuji, supaya dibilang, supaya didengar, supaya dilihat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sedikit. Nah, kecuali sedikit para jamaah sekalian. Ketika mereka berdiri sholat, karena tadi malasnya, mau sholat itu mau cepat-cepat. Kata Nabi, fa naqara naqratal qura, dia pun sholatnya seperti mematuk, seperti patukannya burung gagak, saking cepatnya. Nah, belum lagi sempurna dia rukuk sudah bangun, belum lagi sempurna dia sujud sudah bangkit dari sujudnya. Pernah lihat orang sholat begini, Pak? Ya, tidak tumaninah di dalam sholat. Nah, sholat itu bukan sekedar sholat. Kalau cuma sekedar sholat, masih diancam dalam Quran, Pak. Ayatnya kita hafalkan bersama. Allah berfirman, fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Orang yang sholat saja masih celaka, bagaimana orang tidak sholat? Ya kan? Fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Kalau ayatnya sampai di sana, sampai di sini, Pak, celaka semua kita sudah. Alhamdulillah ayatnya tidak sampai di sini. Allah lanjutkan. Apa lanjutan ayat? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka celaka sholatnya karena apa? Karena lalai sholatnya. Ya. Sholat akan tetapi dia tidak perhatikan waktu-waktu sholat. Nah, sholat itu kan ada waktunya, Pak. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman, sudah ditentukan waktu-waktunya. Ya, makanya jangan sampai kita salat lewat waktunya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jadikan waktunya ini. Salat maghrib ini sudah ada jadwalnya gitu, ya. Sudah masuk isya belum? Sudah belum, ya? Sudah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pertemuan kita ringkas. Nah, padahal kajian ini mukadimah tadi sebenarnya, ya. Tapi waktu membatasi kita, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, bisa menambah ilmu bagi saudara-saudaraku yang ada di kampung Longhayan ini. Semoga bisa memberikan keberkahan dan semoga bisa menjadi motivasi dan semangat baru bagi kita untuk menghadiri sholat berjamaah di Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ada sesi tanya jawab nanti bisa pada isya insyaallah taala. Jadi siapkan pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa dicatat pertanyaannya. Nanti insyaallah taala ba'da sholat isya kita lanjut sesi tanya jawab saja. Nah, entah itu berkaitan dengan masalah sholat atau masalah keagamaan yang lain, insyaallah taala kami akan jawab sesuai dengan kemampuan ilmu kami. Nah, demikian saja yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya berterima kasih kepada segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas yang memberi
memberikan kesempatan kepada kami berbicara di tempat ini. Naam, dan juga kepada PT Gerindo ya, yang telah mengundang kami tempat ini, berziarah di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dulu majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.